Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Alhamdulillah di hari Minggu ini sahabat Beta Yuana, kita menyapa kembali sahabat Beta Yuana dimanapun Anda berada. Kita doakan juga supaya seluruh sahabat-sahabatku senantiasa diberikan kesehatan dan hidup yang penuh dengan keberkahan. Setelah kemarin kita membahas pusaka-pusaka yang wingit, yaitu pusaka-pusaka bertanggung Mojopahit. Kali ini kita akan coba mereview sekaligus membersihkan salah satu bilah pusaka yang cukup tua. Jadi salah satu koleksi pusaka yang tua di tempat ini karena usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Nah, apakah itu? Yaitu pusaka berdapur Jalak Lurus. Ini pusaka berdapur Jalak Lurus ya. Jadi keris Jalak Lurus ini salah satu koleksi Griya Wiyata Padmanaba nomor 49. Sebelum kita review, nanti kita bersihkan dulu bilah pusaka ini supaya lebih terawat ya, terlawat dan terhindar dari korosi yang disebabkan oleh noda-noda karat sehingga bilahnya lebih terawat. Kita bersihkan dulu. Jadi seperti biasa untuk melakukan pembersihan yang kita butuhkan itu ada minyak pusaka ya. Ini komposisinya rahasia, ini di dalamnya ini ricikan sendiri. Kemudian ada setip apa ini ya? Apa ya Bun? Lupa namanya. Kuas. Kuas ya, kuas sama bekas sikat gigi. Yang pertama, ini bilahnya karena ada karatnya ya. Ini karatnya kan kotor banget. Nah, nanti kita bersihkan menggunakan stip. Jadi pada saat men-stip ini hati-hati ya. Karena selain bilahnya tajam, juga ada unsur racunnya. Jadi upayakan jangan sampai tubuh kita tergores. Jadi sahabat Beta Yuana yang ada di rumah, ini jangan ditiru ya. Harusnya ini menggunakan alas atau celana panjang. Jadi supaya tidak langsung bersentuhan dengan kulit, takutnya ada unsur racunnya. Jadi ini jangan ditiru. Sebaiknya dipersiapkan dahulu tempat untuk melakukan pembersihan. Nah, ini digosok seperti ini supaya noda karatnya terkikis. Membersihkan pusaka menggunakan penghapus atau stip ini cukup efektif. Jadi noda-noda karat terangkat ya, sebagai tahap awal dalam maintain sebuah pusaka. Setelah itu kita minyaki pusaka dengan minyak pusaka khusus. Jadi ini merek Griya Wiyata Padmanaba ya, buatan sendiri. Kita olesi untuk melindungi bilahnya supaya karat tidak mudah datang lagi.
Ini jangan lihat botolnya ya yang merek hijau, tapi isinya, karena isinya ini ramuan sendiri. Nah, ini sudah selesai dibersihkan, kemudian diberi minyak. Kita tiriskan dulu ya. Nanti setelah kadar minyaknya berkurang, kita review filosofi maupun tuah dari pusaka ini, pusaka keris jalak lurus yang usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Baik sahabat Peta Yuana, sebelum kita mulai membahas tentang bilah pusaka ini, terlebih dahulu kita akan membahas jenis warangkanya ya. Jadi untuk jenis warangkanya kita menggunakan warangka bergaya sandang walikat. Kemudian kayunya dari kayu karno. Dan supaya terkesan lebih elegan ya, handle-nya juga menggunakan kayu karno dengan gaya jamur biar terlihat agak besar ya. Kemudian handle-nya model jalak budo temuan yang banyak ditemukan. Data dari bilah pusaka ini yaitu berdapur jalak lurus, temuan Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, yang zaman dulunya merupakan daerah kekuasaan Medang Kamulan pada periode Mataram kuno di Jawa Timur. Kemudian persikutannya demes, menyenangkan ya kalau dilihat. Panjang bilahnya 17 cm, kemudian lebar gonjonya 2,7 cm, dengan besinya itu kotak pipih sepanjang 5,5 cm. Pamornya kelengan ya, khas keris-keris spiritual atau keris-keris yang memiliki history kuat. Kemudian mendaknya masih mendak bawaannya, berbahan perunggu, kemudian tantingannya sedang, bilahnya tergolong sangat bagus ya, masih kelihatan utuh walaupun masih terlihat ada beberapa korosi. Sogokannya ada satu di belakang, kemudian gandiknya tergolong panjang ya, sekitar 3 cm, tetapi ini bukan masuk ke jenis keris kebo ya. Kemudian melihat dari lokasi temuan pusaka ini, ada 3 kemungkinan ya tentang tangguh pusaka ini. Di antaranya tangguh Medang Kamulan, Jenggolo, atau era-era Majapahit awal ya. Jadi keris ditemukan di Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, itu konon tempat kelahiran Empu Sindok yang menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Medang Kamulan, Trah Isyana, dan Kerajaan Jenggala. Keris ini tidak mungkin dari Jenggolo karena ukurannya kecil ya. Biasanya kalau keris-keris Jenggolo kan berukuran yang besar. Dengan detailnya ricikan, keris ini diprediksi diciptakan pada masa damai. Jadi masa-masa tidak terjadi pertempuran. Nah, diestimasikan di periode tahun 929 awal ya. Jadi eranya Sri Lokapala itu ditengarai sebagai masa-masa damai pada era Medang Kamulan. Keris jalak lurus ini merupakan salah satu artefak pusaka yang sangat langka. Betapa tidak, dari beberapa kali penemuan sungai, dapur ini yang jarang sekali ditemukan. Mengapa masih disebut keris jalak ya, bukan kadga? Karena masih ada ricikan, diantaranya ada gandik, sogokan, picetan, odo-odo, dan bungkul ya. Jadi bentuk gonjonya pun tidak simetris. Ini mengisyaratkan tentang masih adanya wedidang. Nah, dalam teori evolusi senjata manusia, keris jalak lurus tergolong keris generasi kedua sebelum adanya karakter condong leleh pada sebuah pusaka. Ada yang menyebut kadga pada keris semacam ini, tapi menurut saya yang paling tepat ya keris jalak lurus ya, karena dengan segala estetikanya. Keris yang tergolong kecil ini tidak tergolong pattern ya, tidak mempunyai fungsi praktis, tetapi hanya mempunyai fungsi
teologis atau fungsi esotori ya. Jadi unsur-unsur spiritualnya. Memang bilahnya begitu demes ya, enak dipandang, dan menurut saya pusaka ini dapat mereduksi stres jika dipandang dalam waktu yang lama, nyenengke. Jadi benar-benar bisa untuk mengobati rasa stres. Rasanya damai, adem sekali, karakter energinya benar-benar adem dan dingin ya. Dalam teori evolusi senjata manusia, keris jalak lurus dianggap sebagai bentuk keris kedua atau deuterokeris ya. Jadi sudut bilah dan peksi masih sangat sama dengan proto-keris. Masih sangat dipengaruhi oleh dapur Khadga dan Sepang. Namun deuterokeris ini merupakan perkembangan evolusi untuk penyempurnaan sisi praktis dan memasukkan makna kehidupan dalam seni ricikan keris. Sisi praktisnya berkembang dengan adanya gonjo, kemudian ricikan-ricikan yang lain ya, yang membedakan pusaka ini dengan pusaka-pusaka primitif atau pusaka-pusaka sederhana. Nah, ini merupakan pusaka yang benar-benar unik, benar-benar langka, keris berdapur jalak lurus. Semoga dengan review pusaka ini menambah informasi pengetahuan kita tentang pusaka-pusaka yang sangat luar biasa di bumi Nusantara ini. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.